Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat playlist dakwah yang bertakwa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus nabinya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema penting yang sering luput dari perhatian kita, yaitu syirik modern. Ketika mendengar kata syirik, kita mungkin membayangkan penyembahan berhala, sesajen, atau ritual kuno. Namun, syirik di zaman sekarang telah berubah wajah. Ia tampil lebih canggih, lebih halus, dan bahkan kadang mengatasnamakan kemajuan atau logika. Maka penting bagi kita untuk memahami apa itu syirik modern, bagaimana bentuk-bentuknya, dan bagaimana cara menghindarinya. Secara bahasa, syirik berasal dari kata syaraka yang berarti menyekutukan atau mempersekutukan. Secara istilah, syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya, baik dalam rububiyah, penciptaan dan pengaturan, uluhiyah dalam ibadah, maupun asma' wa sifat, nama dan sifat Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya." Syirik tidak selalu dalam bentuk menyembah patung atau berhala. Di era modern, syirik hadir dengan wajah yang lebih tersembunyi, namun dampaknya tetap merusak tauhid. Bahkan bisa lebih berbahaya karena tidak kita sadari. Berikut adalah bentuk-bentuk syirik modern yang sering terjadi. Yang pertama, syirik dalam keyakinan. Percaya pada ramalan dan zodiak. Banyak orang yang masih membaca zodiak, ramalan nasib, atau pergi ke paranormal. Ini termasuk syirik kecil. Dan jika sampai meyakini bahwa mereka tahu hal gaib atau menentukan takdir, bisa jatuh pada syirik besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, syirik dalam ibadah, riya dan pencitraan. Di era media sosial, tidak sedikit orang yang memamerkan amalnya untuk dilihat manusia. Misalnya sedekah yang sengaja ditampilkan agar dipuji, bukan karena Allah. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, syirik dalam ketergantungan. Bergantung pada teknologi atau manusia secara berlebihan. Contohnya, merasa hidup hancur hanya karena gadget rusak, kehilangan pekerjaan, atau panik berlebihan ketika kehilangan akses ke internet. Hatinya tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi kepada makhluk dan benda. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, menjadikan hukum manusia lebih tinggi dari hukum Allah.
Ketika seseorang lebih mengutamakan hukum buatan manusia daripada hukum Allah, menghalalkan yang haram karena alasan modernitas, ini termasuk bentuk kesyirikan dalam hukum dan ketaatan. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Padahal hukum Allah adalah yang paling baik bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Dan yang kelima, kultus terhadap tokoh atau simbol. Menganggap seorang tokoh agama, ustadz, atau pemimpin sebagai orang suci yang tidak mungkin salah, bahkan mengikuti ucapannya meskipun bertentangan dengan syariat. Ini juga bentuk kesyirikan. Allah berfirman, mereka menjadikan ulama dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Sobat playlist dakwah yang mulia, syirik adalah dosa terbesar dan paling berbahaya. Di era sekarang, kita harus lebih waspada karena bentuk-bentuk syirik tidak selalu jelas. Maka pelajarilah tauhid, peliharalah hati agar tidak menggantungkan pada selain Allah dan terus perbarui niat dalam beribadah. Jadikanlah Allah satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya yang dituju dalam ibadah, dan satu-satunya yang ditaati di atas segala perintah. Semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk syirik, baik yang nyata maupun tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.